Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadani dari Prodi Sistem Informasi NIM 22044111017. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis yang ada dalam sebuah peta di mana terdapat proses bisnis dari Dr. Sutomo Surabaya. Di sini yang pertama adalah kita kan terdapat 1 sampai 15 sebuah proses bisnis di mana dibagi menjadi 3, yaitu proses utama, proses manajerial, lalu ketiga adalah proses pendukung. Oke, yang pertama ini terdapat proses pengolahan mutu pelayanan. Nah, gimana setelah proses pengolahan mutu pelayanan itu terdapat proses selanjutnya, yang mana RSDS02 itu pengolahan pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan. Pada proses utama yang ketiga, yaitu terdapat pengolahan surplus dan teknologi kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah terdapat eh, proses utama dari peningkatan tata kelolahan dan tingkat kemandirian. Dari proses utama ini kita jabarkan menjadi proses manajerial yang mana bisa memanage dalam hal yang kelima ini terdapat pengolahan akuntabilitas atau kinerja dan anggaran. Dalam anggaran ini kita bisa memanage yang mana pengolahan dan penetapan SDM pada aparatur oleh proses manajerial yang ketujuh. Kemudian terdapat pengolahan keuangan, terdapat penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana. Terdapat manajemen dari satu keuangan, kemudian terdapat dari penguatan organisasi dan pengolahan administrasi dan umum, pengolahan sistem, pengendalian dan pengawasan. Oke, di sini kan sudah melewati proses utama dan proses manajerial. Lalu di sini terdapat proses pendukungnya. Dari proses yang terdapat utama dan manajerial ini membutuhkan proses pendukung dari sebuah manage dan utama yang dilakukan untuk memanfaatkan proses dalam sebuah perusahaan. Sorry. Jadi terdapat yang ke-10, setelah kita beranjak dari proses ke-9, kemudian di sini terdapat proses ke-10 yaitu pengolahan teknologi dan informasi. Untuk pendukungnya ini membutuhkan pengolahan teknologi dan informasi, kemudian pengembangan riset, pengolahan pembekalan dan peralatan medik, kemudian pemasaran rekam medik, lalu penataan administrasi klinis. Jadi setiap kedokteran atau sebuah dokter Sutomo itu membutuhkan administrasi klinik tidak tidak dengan administrasi umum saja. Kemudian terdapat penataan administrasi klinis. Lalu kemudian di sini kan sudah mempunyai 3 tahap dari proses pendukung, utama dan manajerial. Lalu kita beranjak ke sebuah manajemen risiko, di mana risiko ini adalah gangguan pendapatan, eh, identifikasi dari risiko tersebut yaitu eh, gangguan pendapatan RS atau cash flow, di mana terdapat eh, pengendalian atau biaya dari efisiennya. Kemudian di sini terdapat keluhan atau tuntutan masyarakat dalam proses pelayanan. Biasanya di sebuah rumah sakit itu sedikit kurang cak-cak dalam sebuah pelayanan karena mungkin banyak resiko atau proses manajemennya itu kurang. Lalu kemudian di sini terdapat keluhan yang sudah banyak sekali masyarakat sudah lakukan untuk memanage sebuah kinerja dari suster, dokter atau maupun keuangan, administrasi dan lain-lain sehingga bisa menghambat pembayaran, transaksi atau eh, dan lain-lain. Dalam proses keluhan itu, di sini juga terdapat pengelolaan status dan teknologi yang mana standaritas sertifikat evaluasi kinerjanya tidak benar.
Dan di sini mitigasi resikonya, risiko ini terdapat diidentifikasi dari sebuah identifikasi keluhannya dari sini. Nah, kemudian audit internal atau eksternal, di sini terdapat keuangan. Yang pertama, terdapat keuangan, akreditasi rumah sakitnya, akreditasi pendidikan, dan izin sarprasnya. Kemudian pada saat melakukan manajemen resiko ini, di sini tuh terdapat sebuah akuntabilitas atau kinerja RS-nya dari resiko dan non resikonya atau mitigasinya. Dapat ASQ, AHS-nya itu untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi yang diutamakan untuk memanajerialkan sebuah proses dalam kedokteran atau suatu pelayanan itu membutuhkan mutu atau keselamatan yang terlebih dahulu untuk pasien. Kemudian meningkatkan pendapat RS. Lalu untuk keuangannya juga bisa dikelola dengan manajemen ini, manajemen keuangan, di sini administrasi dan lain-lain. Lalu kemudian di sini juga terdapat pencepatan capaian sentral RSDS. Kemudian di sini terdapat internalnya, yang mana internalnya terdapat SDM, regulasi, Sarpras, informasi dan teknologi, kemudian pembiayaannya. Lalu kemudian eksternalnya adalah masyarakat dan mitra atau masyarakat yang sedang melakukan sebuah hmm, konsultasi untuk melakukan sebuah communication antara dokter dan masyarakat yang sedang mempunyai keluhan. Dan di situ terjadi sebuah manajemen proses, manajemen utama dan pendukung dalam sebuah perusahaan yang dinamakan uh, proses RS dari Dr. Sutomo Surabaya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kata-kata yang ada kesalahan atau tidak, pengucapan yang tidak benar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.